Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak kelas 8 ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang kelima, mata pelajaran tafsir surat Al-Bayyinah. Ya, 1, 2, 3 ya, pertemuan 1, 2, 3 surat Al-Qadar. Kemudian mulai pertemuan keempat surat Al-Bayyinah. Sekarang pertemuan kelima juga surat Al-Bayyinah. Waktu pertemuan keempat dari muqaddimah sampai dengan ayat 3. Insya Allah pada pertemuan kelima ini kita akan bahas surat Al-Bayyinah ayat 4 sampai dengan ayat 6. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada ayat keempat ini masih ada kaitannya dengan ayat 1, 2, dan 3, di mana pada pelajaran sebelumnya membahas tentang dua golongan orang kafir, yaitu kafir ahli kitab dan kafir penyembah berhala. Dua orang kafir itu tetap pada pendirian mereka, berpegang teguh pada agamanya, ya. Dan untuk ahli kitab, mereka berjanji, ya, bahwa jika nanti nabi terakhir itu sudah ada di hadapan mereka, sudah datang, mereka berjanji akan beriman. Dan nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah mengetahuinya karena akan datangnya Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga mereka terutama para pendetanya mengetahuinya. Ya. Itu sudah disampaikan sama Ibu waktu pelajaran yang lalu. Namun apa yang terjadi setelah Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus, ini dibahas pada ayat 4 yang berikut ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidak berpecah belah orang-orang yang diberi kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini tadi ada kata-kata orang yang diberi kitab. Yang dimaksud dengan orang yang diberi kitab sama dengan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan tidak berpecah belah mereka kecuali setelah datang pada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata pada pertemuan yang lalu, ya, insya Allah sudah Ibu jelaskan, insya Allah masih ingat ya. Yang dimaksud bukti yang nyata adalah Rasulullah SAW yang mendakwahkan Al-Quran. Jadi maksud ayat ini, ya, setelah Nabi Muhammad diutus, ya, mereka orang-orang yang diberi kitab atau orang ahli kitab ini ternyata berpecah belah. Berpecah belahnya seperti apa? Ada yang beriman ya kepada Nabi, ada yang tetap dalam kekufuran, tetap memegang teguh agamanya. Kita ingat kisahnya seorang pendeta Waraqah bin Naufal ketika Khadijah menyampaikan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad saat di Gua Hira, maka Waraqah menyampaikan bahwa yang datang kepada beliau adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dan Waraqah seorang pendeta berjanji akan beriman kepada
Nabi Muhammad jika masih diberikan umur oleh Allah, ya. Namun tidak sedikit yang kemudian menutupi kebenaran itu, tidak mau beriman, sehingga keadaan mereka tafarruq atau berpecah belah. Walaupun yang tadinya sudah janji beriman, tetapi ternyata karena kedengkian mereka, ya, karena kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman. Mereka menutupi kebenaran itu, ya. Kenapa dengki? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan Bani Israel. Maunya mereka, Nabi terakhir itu dari golongan Bani Israel. Itu ya, yang waktu itu sudah Ibu singgung juga. Nah, sekarang bagaimana dengan musyrik penyembah berhala? Di dalam ayat 4 ini tidak disebutkan tentang musyrik penyembah berhala. Demikian pula musyrik penyembah berhala, berpecah belah juga. Ada yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad dan ada yang tetap menjadi seorang penyembah berhala, gitu ya. Kenapa tidak disebutkan ya di dalam ayat 4 ini tentang musyrik, orang-orang musyrik? Karena apa? Karena pada sebelumnya mereka tidak memiliki kitab, tidak memiliki pegangan. Jadi yang memiliki pegangan, yang sudah tahu sebelumnya akan kebenaran Muhammad lah yang disebutkan, ya. Namun mereka tadi disebutkan mereka ada yang tidak percaya, sehingga tafarruq mereka. Baik, ini tafsirnya, Ibu bacakan tafsirnya, tadi penjelasannya sudah ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitabah minal yahudi wan nasara, dan orang yang diberi kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani itu tidak berpecah belah. Illa min ba'di ma ja'athum, kecuali setelah datang kepada mereka al-hujjatul wadihah, ya, hujjah atau bukti yang jelas, ad-dallata ala anna Muhammadan huwa Rasulullah, yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Al-mau'udi bihi fi kutubihim, yang dijanjikan atau yang telah dijanjikan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi Ibu ulangi lagi bahwa akan datangnya Nabi Muhammad itu benar-benar sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, ya. Allah menjelaskan di sana sangat jelas, ya. Sampai pada sifat-sifat Muhammad pun dijelaskan di sana. Sehingga para pendeta Yahudi dan Nasrani itu mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anaknya, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang ahli kitab mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anaknya, tetapi sebagian mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Tadi apa faktornya? Karena dengki atau iri hati. Padahal mereka itu tahu kalau itu benar, tapi tidak diakui, tidak mau mengakui, menutupi kebenaran itu. Nah, itu yang lebih banyak, lebih besar dosanya, ya. Jadi kalau misalnya ahli kitab dan musyrik penyembah berhala sama-sama tidak mau beriman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, maka mana yang besar dosanya? Yang lebih besar dosanya? Yang lebih besar dosanya adalah Yahudi dan Nasrani, karena mereka sudah tahu sebelumnya tetapi tidak mau menjalankannya, itu ya. Itu penjelasan dari ayat 4. Jadi kesimpulan dari ayat 4 ini, ya, keadaan ahli kitab ataupun musyrik setelah datangnya Nabi Muhammad, mereka ada yang percaya dan ada yang tidak, ada yang beriman pada Nabi dan ada yang tidak, ya. Jadi itulah yang disebut dengan tafarruq. Insya Allah sudah paham, ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan agar mereka menyembah kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dengan lurus dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Tafsirnya Ibu bacakan dulu, nanti baru menjelaskan. Wa ma umiru fi sa'iris syara'i. Padahal mereka ini siapa? Mereka orang-orang ahli kitab. Jadi di ayat 5 ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya, yaitu tentang ahli kitab. Wa ma umiru fi sa'iris syara'i. Padahal mereka ini adalah mereka ahli kitab, tidak diperintahkan pada seluruh syariat. Jadi seluruh syariat ya, syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, ya, tidak diperintahkan illa liya'budullah, melainkan agar mereka menyembah kepada Allah wahdahu, ya, yang esa. Jadi dalam syariat Taurat, dalam syariat Injil hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa, kepada Allah saja. Di dalam Injil Allah tidak memerintahkan mereka untuk menyembah Nabi Isa. Di dalam Taurat Allah tidak memerintahkan mereka untuk menyembah Uzair. Yang diperintahkan baik dalam Taurat ataupun dalam Injil, liya'budullah, hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang berpegang pada Injil, tapi itu hanya bukan Allah, nah itu berarti Injilnya bukan Injil yang asli, ya. Injilnya bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya, itu juga sama. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Qasidina bi'ibadatihim wajhah, ya. Jadi beribadah hanya ditujukan kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Menyembahnya kepada Allah. Ma'ilina 'anisyirki ilal iman. Berpaling dari kesyirikan menuju keimanan. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Qur'an sama, ma'ilina 'anisyirki ilal iman, ya. Tinggalkan kemusyrikan, ya. Tinggalkan kemusyrikan, ya. Song-song keimanan. Jadi nggak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Umatnya Nabi Isa juga tidak boleh menyembah kepada selain Allah, nggak boleh menyembah Nabi Isa. Umatnya Nabi Musa tidak boleh menyembah pada selain Allah. Ini yang disebut dengan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa, ya. Semuanya umat-umat terdahulu, ya, baik bahkan selain umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya wajib menyembah kepada Allah juga, ya, sama ajarannya. Dalam hal akidah sama persis, ya. Wa yuqimus shalah. Perintah berikutnya adalah mendirikan sholat. Jadi perintah sholat ini bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, itu maksudnya. Dalam syariat yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu dalam Taurat, ada perintah sholat. Dalam kitab Injil juga ada perintah sholat. Kenapa kok Taurat dan Injil aja yang disebutkan? Karena ini kaitannya sama orang Yahudi dan orang Nasrani tadi. Wa yu'tuz zakah, ya, dan menunaikan zakat, atau wa yu'adduz zakah, ya, menunaikan zakat. Ada perintah zakat juga. Dalam Taurat ada perintah zakat.
Dalam Injil ada perintah zakat, dalam Al-Quran begitu pula. Ya. Jadi intinya, ya, orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebenarnya tidak ada alasan untuk menjauhi Nabi Muhammad, untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad, untuk menutupi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena ya wahyu yang disampaikan atau yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi Yahudi dan Nasrani, ya. Karena dalam Taurat, Injil ada juga perintah beribadah pada Allah saja, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Berarti itu bukan hal yang baru bagi mereka, ya. Nah, harusnya nggak ada alasan mereka untuk menolaknya. Kalau mereka menolak ajaran Nabi Muhammad, berarti mereka tidak konsisten dengan kitab mereka, ya. Orang Yahudi dan Nasrani yang menolak Nabi Muhammad berarti mereka tidak konsisten, tidak benar-benar beriman pada kitab Injil dan kitab Taurat itu, ya. Wadzalika huwa dinul istiqomah, dan itulah agama yang lurus. Wahwal Islam, yaitu agama Islam, ya. Jadi agama itu dikatakan sebagai agama yang istiqomah, agama yang lurus, jika di dalam agama tersebut memenuhi tiga perintah tersebut, yaitu perintah beribadah atau bertuhan hanya kepada Allah, perintah mendirikan sholat, perintah menunaikan zakat. Itu yang dikategorikan agama yang lurus, agama Islam, ya. Nah, berarti kalau misalnya ada agama yang mengaku Tuhannya Allah tetapi tidak ada tiga kategori tersebut, maka tidak termasuk dinul qayyimah. Misalnya ngaku Tuhannya Allah tapi nggak sholat, ya, nggak ada kewajiban sholat atau tidak ada kewajiban zakat, berarti bukan agama yang benar, berarti bukan agama Islam. Atau misalnya mereka sholat, ya, zakat, tetapi mereka berkeyakinan bahwa ada Tuhan lain selain Allah misalnya, berarti itu bukan agama Islam, bukan agama yang lurus, gitu ya. Jadi maksud ayat 5 ini, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, ya, di dalam kitab mereka diperintahkan untuk menunaikan atau menjalankan tiga hal tadi. Satu, beribadah hanya atau beriman hanya kepada Allah, bertuhan hanya kepada Allah. Dua, mendirikan sholat. Tiga, mengeluarkan zakat, ya. Dan tiga hal tersebut ada juga di dalam Al-Quran, gitu, ya. Jadi itu bukan hal yang baru bagi mereka. Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya, gitu, ya. Dan itulah agama yang lurus. Itu bukti bahwa, ya, antara agama Islam, antara agama wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan wahyu yang sebelumnya itu tidak bertolak belakang, ya, tidak berbeda. Selagi masih dalam kategori kitab samawi, itu intinya sama, itu. Tapi untuk yang sekarang, yang mereka pakai Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, itu sudah berbeda lagi masalahnya. Nah, meskipun misalnya sekarang gini, tiga hal itu tadi, ya, sama. Nah, kalau misalnya sekarang ada ditemukan, ya, kitab Injil yang asli, boleh nggak kita menjalankan syariatnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita bukan umatnya Nabi Isa, ya. Karena kita bukan umatnya Nabi Isa. Misalnya sholat sebagaimana aturan di Injil yang asli, nggak boleh meskipun itu Injil yang asli, ya. Karena kita bukan umatnya Nabi Isa. Injil hanya untuk umatnya Nabi Isa, hanya untuk kalangan Bani Israel, gitu, ya. Jadi kita untuk
Taurat, untuk Injil, kita wajib beriman tetapi tidak wajib menjalankan syariatnya. Ya. Tapi untuk Al-Quran wajib beriman dan wajib menjalankan syariatnya. Ya, itu dari ayat 5. Insya Allah kita lanjutkan pada berikutnya ayat yang ke-6. Dan ini sudah paham semuanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, silahkan bertanya pada saat sesi Zoom. Kita lanjutkan pada ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik penyembah berhala fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Pada ayat 6 ini masih juga ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya tidak disebutkan musyrik penyembah berhala, tapi untuk ayat 6 ini disebutkan lagi, ya. Orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, ataupun musyrik penyembah berhala, jika mereka tidak mau beriman pada syariatnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat mereka, maka kelak di akhirat fi nari jahannam, mereka akan kekal di neraka, ya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau sampai akhir hayat mereka masih tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di mata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ya. Nih penjelasannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan penyembah berhala, fi nari jahannam, mereka masuk neraka jahannam, ya. Mereka di dalam neraka jahannam, yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya, wala yukhrajuna minha, dan mereka tidak dikeluarkan darinya, ya. Jadi oleh para malaikat penjaga neraka, oleh para malaikat yang bertugas menyiksa, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka jika mereka meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, ya. Nah, ini kita harus hati-hati, nauzubillah min dzalik, ya. Kita jangan sampai meninggal dalam keadaan tanpa membawa iman dan Islam, ya. Meskipun di dalam ayat ini, ya, orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, tapi apakah kita sudah merasa aman? Ya, kita tidak boleh merasa aman. Walaupun kita sudah Islam dari kecil, kita wajib menjaga hidayah yang sudah diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak sedikit yang awalnya sudah beriman, dari kecil beriman, tetapi di akhir hayatnya mereka menjadi penyembah Nabi Isa. Ya, tidak sedikit kan orang yang murtad. Ya, mereka kemudian menjadi penganut Kristen, menjadi Yahudi atau penyembah berhala, ya, di akhir hayatnya. Maka mereka juga khalidina fiha, di neraka, walaupun awalnya beriman. Ya, walaupun awalnya menjadi orang Islam, tapi kalau su'ul khotimah, jadi orang Nasrani atau Yahudi atau penyembah berhala, ya, kekal di neraka. Maka ini harus hati-hati. Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, atau kafir-kafirnya penyembah berhala yang lain, contohnya kalau di Indonesia seperti agama Buddha, ini yang penyembah berhala, ya, agama Hindu, Shinto, ya,
Shinto itu di mana ya? Di Jepang ya. Majusi ya. Karena semuanya itu termasuk al-musyrikin. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Ibroh yang bisa kita ambil, bagaimana supaya kita selamat dari neraka. Ya. Pegang erat-erat hidayah yang sudah kita miliki. Ya. Menjadi orang yang taat pada agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Kita semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya, na'udzubillah, jangan sampai di akhir hayat kita menjadi Yahudi, Nasrani, sehingga keadaannya di akhirat khalidina fiha, di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ulaikahum syarrul khaliqati aqidatan wa amalan, ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani ini adalah makhluk yang terjelek di mata Allah. Apanya yang terjelek? Bukan penampilannya, ya. Bukan performanya, tapi apa? Aqidatan wa amalan. Akidah dan amalnya, ya. Orang kafir banyak yang penampilannya bagus, lebih keren dari orang Islam. Bukan itu yang dilihat Allah, ya. Di mata Allah yang jelek adalah akidah dan amalnya. Mereka makhluk yang terjelek, yang sangat jelek, lebih jelek dari binatang, ya. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akidahnya, karena amalnya. Karena akidahnya mereka tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran. Amalannya mengikuti akidahnya. Selain itu di kitab lain, di tafsir lain disebutkan mereka syarrul bariyah karena apa? Mereka memusuhi Nabi dan memusuhi para orang-orang yang menyebarkan Islam. Mereka memusuhi Nabi, mengusir Nabi, bahkan berencana membunuh Nabi. Jika saat Nabi sudah wafat, ya, Yahudi dan Nasrani yang datang kemudian mereka memusuhi dakwah Islam, memusuhi para dai. Itulah kenapa mereka syarrul bariyah, ya, aqidatan wa amalan. Ya, memusuhi tadi termasuk amalannya. Amalan mereka tidak mau menjalankan syariat dan memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penjelasan dari ayat 6. Ya, jadi 4, 5, 6 itu masih berkaitan, yaitu tentang orang Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala, dan penjelasan bahwa jika sampai akhir hayat mereka tidak mau beriman, mereka akan kekal di neraka. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi Yahudi, Nasrani atau penyembah berhala. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari ayat 4, 5 dan 6, dan Ibu ingatkan bahwa mufradat jangan lupa tetap dipelajari, dihafalkan, ya, karena itu adalah salah satu yang membuat Antuna suatu saat nanti bisa menerjemah. Salah satu cara, bukan salah satunya, ya, bukan satu-satunya, ya. Jadi jangan lupa mufradatnya dipahami dan dihafalkan. Insya Allah di PTS nanti juga banyak mufradat yang keluar dalam soal, ya. Dan Ibu sampaikan juga untuk materi PTS, insya Allah surat Al-Qadar dan surat Al-Bayyinah sampai ayat 6, ya. Surat Al-Qadar seluruhnya dari muqaddimah sampai fawaidul ayat, ya. Surat Al-Bayyinah mulai muqaddimah sampai ayat 6, ya. Silahkan dipelajari baik-baik, ya. Tentunya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya, ya. Jangan lupa mengamalkan ilmunya, ya, dan memahaminya benar-benar. Selamat mengikuti PTS, semoga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Insya Allah Antuna mampu untuk mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Kita cukupkan sekian pelajaran tafsir.
Bila ada yang bertanya, bisa bertanya pada saat Zoom. Bila ada kesalahan Ibu mohon maaf pada Antuna dan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu pada jam 10 saat Zoom.